Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Selamat hari Minggu untuk jemaat Tuhan yang di tempat ini, baik yang ada di tempat ini maupun dari rumah. Saya percaya bahwa berkat Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Berkat itu bukan hanya materi tapi kesehatan. Ya. Kesehatan, kekuatan itu semua dari Tuhan. Amin. Mari kita saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berdasa, ya Bapa yang berkah, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berdasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama
Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Jesus. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Kaulah jawaban, Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Oh, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Oh, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Oh, saat
saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Bapa, firman-Mu mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan pagi hari ini. Kami sadar Tuhan, ini hari-hari di mana kami harus terus berjaga-jaga dan berdoa, karena kami tahu Tuhan, keadaan yang sukar di akhir zaman ini mengingatkan kami terus Tuhan bahwa si iblis sedang berjalan keliling di seluruh dunia untuk mencari orang-orang yang lemah imannya untuk dapat dia telan. Tapi kami orang-orang yang percaya kepada Kristus, Kau memberikan kami senjata yang ampuh. Selain puji-pujian dan penyembahan kami, Kau memberikan kami kuasa di dalam doa, dan kebenaran firman-Mu menjadi perisai bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami diteguhkan, dikuatkan, dan diperlengkapi Tuhan dengan kebenaran firman-Mu, agar kami lebih lagi Tuhan mengambil waktu-waktu untuk berdoa dan berjaga-jaga. Karena firman-Mu jelas mengatakan ya Tuhan, roh kami memang penurut, tapi daging kami lemah. Dan Kristus sendiri mengajarkan kami untuk berjaga-jaga, karena pencobaan itu betul-betul nyata. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Kuduskan pikiran, roh, jiwa, tubuh kami, terkhususnya hati kami untuk mendengar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan dan siap diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Puji Tuhan. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang kuasa apa? Kuasa puji-pujian. Masih ingat kuasa puji-pujian itu sangat dahsyat? Amin. Ya, selain pujian dan penyembahan akan menyingkirkan kuasa gelap dalam kehidupan kita yang mencoba mengganggu kita. Yang kedua, kita harus ingat bahwa ketika kita memuji, menyembah Tuhan, akan ada apa? Pewahyuan, inspirasi daripada Allah sendiri. Amin. Yang ketiga, kita tahu bahwa waktu kita memuji, menyembah Tuhan, siapapun yang menjadi lawan kita, musuh kita, Tuhan sendiri yang akan berperkara sama mereka. Tuhan yang menghadang mereka. Dan yang terakhir, ingat, waktu kita memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati, nama Tuhan ditinggikan, Dia akan menarik banyak jiwa datang kepada kemuliaan-Nya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang kuasa Tuhan di dalam doa.
Siapa yang percaya bahwa doa itu ada kuasanya? Ada amin? Doa itu sangat besar kuasanya bila dengan yakin didoakan. Ya, ada firman-Nya, nanti kita akan lihat di mana itu firman-Nya. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, baik yang di ruangan ini maupun yang di rumah masing-masing, yang sedang beribadah di rumah. Kita buka Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Kita baca sama-sama. Sudah sampai di situ? Sudah sampai di situ? Kalau belum sampai di situ, saudara yang nggak bawa Alkitab atau di tab-nya nggak ada Alkitab, saudara bisa lihat ke depan. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Jelas sekali dikatakan bahwa Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Elia itu kalau di perjanjian lama itu sangat dikenal di kalangan orang Yahudi sebagai nabi besar. Bahkan Yesus waktu muncul, mereka pikir itu Elia yang bangkit kembali. Karena salah satu nabi di kalangan Yahudi yang begitu banyak membuat mujizat, salah satunya itu Elia. Makanya Yesus ketika mengadakan mujizat-mujizat dan membangkitkan orang mati, mereka pikir itu Elia yang bangkit kembali. Karena Elia juga membangkitkan anak muda yang mati di perjanjian lama. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dikatakan Elia itu manusia biasa. Jadi siapapun hamba Tuhan, siapapun anak Tuhan, yang walaupun di dalam pemakaian Tuhan yang sangat luar biasa, dia itu hanya manusia biasa, sama seperti kita. Jadi jangan punya pikiran seperti ini. Oh, kalau orang itu yang berdoa, hamba Tuhan itu yang berdoa, lebih dahsyat kuasanya daripada kita sebagai orang Kristen biasa atau orang Kristen awam. Jangan berpikiran seperti itu. Kita harus percaya bahwa siapapun kita yang di dalam Yesus, kita punya kuasa yang sama. Roh Tuhan itu sama. Roh Tuhan itu tidak membeda-bedakan siapa kita. Ada amin. Jadi kalau ada orang yang butuh didoakan, lagi sakit, lagi banyak masalah, jangan langsung kepikiran, aduh, cari pendeta, cari pemimpin, cari siapa yang bisa doain dia. Tidak perlu, saudaraku. Alkitab jelas sekali mengatakan Elia itu manusia sama seperti kita. Tapi yang membedakannya cuma satu. Dikatakan apa? Ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Coba lihat orang kiri kananmu. Tanya sama dia, kau sungguh-sungguh gak kalau berdoa? Jangan-jangan waktu makan sungguh-sungguh, waktu ngerjakan hobinya sungguh-sungguh, waktu lakukan sesuatu dia baru sungguh-sungguh yang menjadi kesukaannya. Tapi kita harus tahu yang membedakan Elia itu punya kuasa di dalam doanya adalah dia sungguh-sungguh waktu doa. Dengan segenap hati. Dengan hati yang sungguh-sungguh percaya. Itu yang membedakannya. Makanya dibilang waktu dia doa supaya hujan jangan turun 3,5 tahun, hujan gak turun. Bayangin, alam aja harus nurut. Alam aja bisa nurut loh.
Berkali-kali kita lihat bagaimana di Alkitab dikatakan, di kitab suci dikatakan, orang-orang yang bersungguh-sungguh berdoa membuat sesuatu terjadi. Halo? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita akan belajar untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang akan dipakai Tuhan ketika kita berdoa. Ada amin. Saudara jangan anggap doa itu menjadi sesuatu yang kecil atau yang sepele. Doa itu besar kuasanya. Ya. Di masa-masa seperti sekarang ini, di mana pandemi COVID-19 ini belum berakhir juga, ada istilah yang marak dibicarakan, yaitu cabin fever. Coba dilanjutkan itu slide-nya. Demam kabin. Ya. Itu berbicara tentang emosi atau perasaan yang sedih yang muncul akibat terlalu lama terisolasi di dalam rumah. Ada sindrom itu. Dan itu melanda seluruh dunia. Dan itu sekarang lagi marak dibicarakan. Ya. Orang-orang modern itu kebanyakan tidak betah dipaksa berdiam berlama-lama. Bagi mereka, bagi orang modern itu, hal itu tidak produktif. Nah, saya kaitkan ini. Demikian juga dengan orang Kristen yang lebih suka sibuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, tetapi tidak bisa menikmati waktu-waktu doanya. Sibuk melakukan perkara-perkara sepertinya untuk Tuhan, sibuk melakukan perkara-perkara pekerjaan Tuhan, tapi tidak betah ketika berlama-lama di dalam waktu doanya. Tidak menikmati persekutuannya dengan Tuhan di dalam doa. Doa dipandang sebagai aktivitas sampingan, dianggap sebagai langkah terakhir. Ketika usaha yang lain gagal, ya yang terakhir berdoalah. Kenapa nggak dibalik? Sebelum kau mengerjakan hal-hal yang kau bisa usahakan, berdoalah terlebih dahulu. Itu yang jadi prioritas kita. Cari Tuhan lebih dahulu. Cari kerajaan Allah lebih dahulu. Baru kita percaya Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita. Tapi saya baca satu buku. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa di China sana. Di generasi sebelum kita. Jauh sebelum kita. Dia mengatakan jauh lebih penting persekutuan kita untuk menerima hadirat Tuhan, menerima pribadi Tuhan, menerima hayat Kristus di dalam kita, di dalam doa, daripada sekadar menerima jawaban-jawaban doa kita. Jauh lebih penting. Jadi waktu kita berdoa itu, sebenarnya kita sedang menerima kehidupan Kristus itu sendiri. Menerima hadirat Tuhan. Menerima kuasa Tuhan. Untuk kita kuat menghadapi tantangan hidup kita. Jauh lebih penting itu daripada sekadar doa kita dijawab. Bukankah tujuan akhir hidup kita di dunia ini adalah menjadi serupa dengan Kristus? Kapan kau menyerap semua hal-hal yang menjadi pribadinya, karakternya, kehidupannya,
kasihnya. Kapan? Waktu kita sibuk bekerja? Waktu kita sibuk melayani? Tidak. Waktu kita bersekutu dengan Dia. Makanya Yesus sebelum melayani, sebelum melakukan banyak hal, pagi-pagi benar, Dia ingin bertemu dengan Bapa yang di sorga. Dia ingin bertemu dengan Sang Pemberi hidup. Sebagai anak manusia dia tahu, dia terbatas. Dia betul-betul anak manusia, betul? Siapa yang percaya bahwa Yesus waktu jadi anak manusia, dia betul-betul manusia? Dia ngalamin lapar, dia ngalamin sedih, betul? Dia ngalamin sakit. Waktu dia dipukul, disiksa, betul? Jadi Bapak Ibu, sadarilah keberadaan kita. Bahwa kita butuh Tuhan secara pribadi. Bukan hanya butuh pertolongannya, bukan hanya butuh berkatnya, bukan hanya butuh hal-hal yang Dia bisa berikan. Kita butuh Tuhan secara pribadi. Coba bilang sama sebelahmu, kau butuh Tuhan secara pribadi. Bilang dong, bilang, lihat orang sebelahmu, kau butuh Tuhan secara pribadi. Yesus saja butuh Bapaknya, Yesus loh. Anak tunggal Bapa. Maaf ngomong ya. Waktu di Injil dikatakan anak tunggal Bapa. Tapi di surat-suratnya Rasul Paulus, Yesus berubah jadi anak sulung. Kita jadi adik-adiknya. Karena sejak Dia mati di kayu salib, Dia tebus kita. Kita semua diadopsi oleh Bapa di sorga menjadi anaknya. Oh, jangan sombong kau ngomong anak Allah. Anak Allah itu karena Kristus, bukan karena perbuatanmu. Ada amin. Nggak bisa kita jadi anak Allah kalau bukan karena Kristus, bukan karena Yesus. Nggak bisa, nggak mungkin. Karena tubuh kita ini tubuh dosa. Cuma dengan darah bisa ditebus. Jadi luar biasa. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, seringkali kita menganggap doa hanya sebagai legalitas. Bahwa kita sudah datang kepada Tuhan. Kalau ditanya, kamu berdoa nggak hari ini? Oh sudah pastor. Doa apa? Doa makan, doa tidur. Cuma legalitas. Kalau kata orang dalam kerjaan itu, nyetorai, kata orang Palembang tuh. Tahu nyetorai? Asa nongol bae. Lima menit kelamaan. Tapi kalau ngobrol, kongko-kongko sama temen, sampai seharian pun lupa waktu. Halo? Kalau lagi ngerjain pekerjaan kita sampai lupa waktu. Lagi ada project, lupa waktu. Tapi kalau sama Tuhan, yang katanya pemberi hidupnya, yang katanya yang memberkati hidupnya, 5 menit kelamaan. Nggak masuk akal. Doa jadi rutinitas sehari-hari yang kita lakukan tanpa menyadari betapa penting dan besar kuasanya dalam hidup kita. Siapa yang mau percaya mulai hari ini ketika Tuhan berbicara dalam hidupmu secara pribadi melalui firman hari ini, mau nggak saudara menganggap doa persekutuanmu dengan Bapa di sorga bersama dengan Kristus dan Roh Kudus itu menjadi prioritas utamamu? Itu menjadi kebutuhanmu. Itu menjadi sesuatu yang kalau kau nggak ada di dalam itu, kau merasa sesuatu ada yang hilang.
Saudara, kalau sesuatu ada yang hilang, sesuatu yang paling berharga hilang, saudara cari nggak? Halo? Saudara, kalau ada sesuatu yang saudara anggap itu sangat berharga, hilang, saudara cari nggak? Atau saudara, ayo udahlah. Pasti saudara cari. Karena saudara tahu itu berharga. Waktu-waktumu paling berharga. Ingat, saudara harus tahu dan yakin bahwa conversationmu setiap hari, pembicaraanmu yang paling penting adalah ketika kau berbicara dengan Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, di waktu doamu. Lebih penting daripada pembicaraan dengan siapapun. Dialah yang terpenting ketika dia berbicara. Makanya saya kalau kasih nasihat sama orang bilang, "Pastor, saya dapat ini nih. Mau ngerjakan ini, atau ditawarin ini, atau di ini, atau mau ke kota lain, atau gimana?" Selalu saja saya tanya sama dia, "Kamu sudah berdoa tanya Tuhan enggak? Kamu dapat enggak dari Tuhan? Kamu dengar sendiri nggak Tuhan mau memang kamu ke sana atau ngerjakan ini atau ngerjakan itu?" Karena kalau enggak, siap-siap resiko tanggung sendiri. Karena kalau Tuhan yang suruh, resiko siapa yang tanggung? Tuhan yang tanggung. Tuhan yang siapkan, Tuhan yang membela kita, betul? Tapi kalau itu keinginan kita sendiri, tanpa kita tanya Tuhan, risiko kau tanggung sendiri. Dan sudah banyak orang yang mengalami hal-hal yang sulit, tambah sulit dalam hidupnya, ketika dia nggak tanya Tuhan. Ingat, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya Alkitab atau kitab suci kita itu mengajarkan kita untuk melihat betapa besar kuasa doa yang dilakukan oleh hamba-hambanya yang setia, bertekun, dan bersungguh-sungguh berdoa. Doa, kalau kita baca, seringkali membawa perkara-perkara atau hal-hal yang dianggap mustahil, Tuhan nyatakan kuasanya. Banyak bukti, saudara baca sendiri Alkitab saudara. Banyak bukti kemenangan demi kemenangan yang terjadi di perjanjian lama. Bangsa Israel ketika dikepung. Ingat nggak cerita saya kemarin, kuasa pujian? Ketika dikepung, ketika dihajar, ketika ingin dibinasakan. Ketika umat Tuhan mulai berdoa, berseru sama Tuhan. Dan Tuhan kasih hikmatnya untuk memuji dia. Berkali-kali Tuhan nyatakan kuasanya. Waktu Joshua berperang, dia berseru sama Tuhan. Itu dibilang matahari itu katanya stop. Ahli NASA sampai hari ini bilang, iya memang ada satu hari, bukan mataharinya yang stop, bumi yang stop. Kalau orang dulu kan nggak ngerti kan? Belum ilmu pengetahuan belum seperti sekarang ini, betul nggak? Dulu kan orang berpikir matahari yang ngitarin bumi. Padahal yang berputar itu apa? Bumi. Kita yang sudah ngerti sekarang, ternyata bumi pun berhenti berputar. Sampai hari ini pernyataan para ahli memang betul, ada satu hari itu matahari terkesan lebih lama bersinar. Untuk memberikan waktu, kalau dalam kisah itu bangsa Israel menang melawan musuhnya. Siapa yang percaya? Ketika kau berdoa, sesuatu sedang terjadi. Di alam roh sedang terjadi.
Makanya Yakobus 5 ayat 16-nya dikatakan apa? Kalau kamu mengaku dosamu dan saling mendoakan, ya, maka kamu akan sembuh. Betul? Maka kamu akan sembuh. Lalu dilanjutkan dengan ayat apa? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bila dengan yakin itu artinya apa? Kita doanya itu selain yakin, kita sungguh-sungguh minta itu. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar doa? Amin. Mendengar setiap doa kita. Tapi jawabannya itu bergantung kedaulatan Dia, betul nggak? Kita nggak bisa paksa Tuhan. Tapi doa kita pasti didengar nggak? Iya, didengar. Doa kita pasti didengar sama Tuhan. Apalagi kalau kita doa dengan sungguh-sungguh. Ya. Kayak kemarin kan ada guyon-guyonannya di anak-anak muda nih, TikTok kan. Oh, ada orang yang nggak percaya Tuhan. Tiba-tiba dia keluar kan lagi mau hujan mendung gitu. Dia sok-sokan ngomong, Tuhan, aku minta pacar dong. Boleh gak aku pacaran? Tiba-tiba bunyi geluduk. Buar. Nggak jadi Tuhan, nggak jadi Tuhan. Padahal dia cuma ngomong kayak gitu aja. Kelihatannya guyon-guyon. Alam pun bisa kasih jawaban. Nggak jadi Tuhan, nggak jadi. Saudara percaya nggak kalau yang saudara minta itu di dalam kehendak Tuhan pasti jadi? Pasti jadi. Doa yang selaras dengan kehendak Tuhan pasti jadi. Karena sudah ada ayat firman-Nya, Dia menjamin itu. Pasti dikabulkan. Asal itu selaras dengan hati Tuhan. Asal itu menjadi kehendaknya. Jadi pasti. Kalau saudara berdoa untuk seseorang ataupun untuk hal-hal yang dari Tuhan, saudara berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang, saudara doa untuk sesuatu yang saudara tahu dibutuhkan oleh komunitasmu, oleh orang-orang yang kau kasih, oleh orang-orang yang sedang jauh dari Tuhan, Tuhan pasti jawab. Karena memang isi hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Mengapa doa sangat penting? Saya percaya Dia menjawab doa-doa. Apalagi doa kita orang percaya yang sudah dibenarkannya. Siapa yang yakin betul bahwa saudara itu orang benarnya Tuhan? Saudara dibenarkan oleh Tuhan. Pasti dijawab Tuhan. Tapi jawabannya itu tergantung sama kedaulatannya. Ada amin? Kita nggak bisa paksa Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Mengapa doa sangat penting dan tidak boleh disepelekan? Mari kita belajar kebenarannya. Yang pertama, doa membawa kita kepada dimensinya Tuhan. Siapa yang percaya waktu kau berdoa, jangan kau berpikir kau sedang di dalam dimensi manusia biasa. Kau sedang di dalam dimensinya Tuhan. Jadi seringkali, kemarin kita di pendoa syafaat ada yang sharing kan, setiap kali mau berdoa, tiba-tiba botol jatuh sendiri, jendela bunyi sendiri, tiba-tiba pintu bergerak sendiri. Karena apa? Karena setan, karena iblis nggak ingin kita masuk dimensinya Tuhan. Dia mau pikiran kita tuh kemana-mana. Dia mau pikiran kita tuh mengembara. Tapi kalau kita sadar kita sedang berhadapan dengan raja segala raja, kita harus tahu tidak ada kuasa kegelapan manapun yang sanggup menyentuh kita. Tidak ada. Saya pastikan. Tidak ada. Karena kita masuk dimensinya Tuhan. Kita lihat ya, benar nggak kita masuk dimensinya Tuhan? Coba lihat Lukas 9. Saudara mungkin nggak nyadari
Ya, kuasa yang saudara miliki atau yang kita miliki waktu kita berdoa. Ya, kita harus memahami kuasa tersebut. Kalau kita paham akan kuasa tersebut, pasti kita rindu terus berdoa. Kita akan sering berdoa. Karena kita paham ada kuasa di situ. Pasti kita akan beri waktu untuk berdoa. Kita akan memberikan segenap tenaga kita. Kita berikan waktu kita. Kita korbankan kesenangan kita untuk berdoa. Udah pasti. Contoh, lagi kita nonton. Lagi nonton apa misalnya? Drama Korea. Atau nonton sepak bola. Atau apa. Tiba-tiba roh Tuhan ngingetin. Stop. Berdoa. Kalau kita paham ada kuasa yang Tuhan sedang ingin nyatakan dalam hidup kita, kita pasti korbankan itu. Kita akan memilih untuk bertemu dengan Tuhan. Loh, kalau ditanya siapa yang mau masuk surga, angkat tangan rame-rame. Padahal di sorga ketemu siapa? Ketemu Tuhan toh? Ketemu Yesus toh? Nggak usah nunggu di sorga dulu. Sekarang aja bisa kita ketemu. Di bumi ini bisa kita ketemu sama Tuhan. Kita bisa merasakan suasana sorga. Tapi kita nggak mau. Mau masuk sorga, tapi ketika di bumi kita nggak mau ketemu Tuhan. Aneh nggak? Aneh nggak menurut saudara? Dalam tinggal diam dan duduk tenang, disitulah letak kekuatanmu. Lanjutan ayat itu bunyinya apa? Siapa yang masih tahu? Tapi kamu enggan. Mau ketemu Tuhan? Nggak mau. Padahal ketemu Tuhan tuh pasti Tuhan kasih apa? Ketenangan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan, pujian, pengharapan, you name it, apa yang kau butuhkan. Tapi Alkitab di Yesaya katakan, kamu enggan. Tapi kalau ditanya, siapa yang mau ke sorga ketemu Tuhan? Aneh, bagi saya aneh. Ketemu Tuhan gak perlu nunggu sampai di sorga. Setiap hari kita bisa bertemu dengan Tuhan. Bisa merasakan kasih-Nya, damai sejahtera. Kan Tuhan undang tiap hari, betul? Tuhan undang gak kita tiap hari? Mari datang engkau yang letih, lesu, berbeban berat. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Apa yang kita butuhkan dalam hidup ini lebih besar daripada ketenangan, keteduhan? Nggak ada. Kerja kalau nggak tenang, kata wong Palembang itu rungsing. Nggak tenang pikiran kita, betul? Ada bayang pikiran yang nganggu ini, betul nggak? Tapi kalau masalah banyak tapi hati kita tenang, hati kita dikuasai Tuhan, ada nggak kita panik, marah, kecewa? Kata wong Jawa itu gerasa gerusu akhirnya. Nggak perlu. Nggak perlu. Karena Tuhan sudah memastikan kepastian hidup kita. Coba lihat apa yang dikatakan Alkitab. Lukas 9 ayat 29, kita baca sama-sama. 2, 3. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Nah, itu dalam TBP, terjemahan bahasa Palembang, kita baca sama-sama. Sementara Yesus berdoa, penampakan rainya berubah. Terus bajunya jadi putih bercahaya. Saudara percaya nggak? Waktu kita berdoa, dimensi kita tuh beda. Musa itu waktu berhadapan dengan Tuhan,
Di gunung itu, waktu dia turun, orang Israel bilang apa? Wajahnya berkilau-kilauan. Makanya dia tutup pakai tudung. Siapa yang pernah lihat orang habis doa, saudara lihat dia tuh agak beda. Pernah nggak? Habis berdoa orang itu ya, dari kamarnya ataupun dari mana dia berdoa, dari menara doa misalnya. Tiba-tiba saudara ngelihat dia tuh ada sesuatu yang berbeda. Ada kemuliaan Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan tuh ingin memberikan kemuliaannya sama kita? Oh kalau baca ini ya, oh Tuhan, aku gak perlu krim pemutih untuk berkilau-kilauan Tuhan. Aku hanya butuh Engkau, gratis lagi. Kilauannya beda men. Bukan karena zat kimia, tapi karena kemuliaan Tuhan. Ada amin. Mau warna kulit kita hitam, kuning, putih, merah, apapun warna kulit kita, kalau kita ngalamin kemuliaan Tuhan, wajahmu pasti bersinar-sinar. Dimensinya beda. Ya, kalau wajah bersinar-sinar karena obat-obatan segala macam, itu kan dimensinya dunia. Betul tidak? Dimensinya artis, betul tidak? Tapi kita mau dimensinya Tuhan. Saya pernah menyaksikan seorang anak Tuhan, sangar, besar badannya, tatuan semua karena masa lalunya, mantan preman. Tapi waktu saya lihat matanya, saya tahu ini orang ngalamin Tuhan. Dari matanya terpancar kasih Tuhan. Dari matanya terpancar kemuliaan Tuhan. Walaupun saya tahu masa lalu dia ini pasti kelam sekali. Mantan pembunuh. Pembunuh bukan pembunuh-bunuh orang. Memang pembunuh bayaran. Tapi dari matanya, dari wajahnya saya tahu, dia ngalamin Tuhan. Tapi ada orang ya, kelihatannya wajahnya bagus. Bawaannya kayaknya luar biasa ya, menurut ukuran dunia. Tapi ketika kita lihat wajahnya, kita lihat matanya, mata itu jendela hati dibilang. Alkitab katakan. Saya tahu ini orang bajingan. Pernah nggak ngalamin itu? Saudara pernah nggak ngalamin itu? Pernah nggak ketemu sama orang-orang kayak gitu? Langsung tahu kan? Karena apa? Kalau kita sering ngalamin Tuhan, Tuhan kasih kita namanya kepekaan. Langsung tahu kita. Oh, hati-hati nih orang. Coba kita lihat ayat lanjutnya. Siapa yang percaya? Waktu kau berkata-kata dalam doa, Tuhan perintahkan malaikatnya untuk segera datang. Malaikat Tuhan berkeliling, berkemah di atas orang benar, dikatakan. So perhatikan, waktu Daniel doa puasa, doanya itu coba dihalangi oleh penguasa Persia. Lalu apa yang terjadi? Waktu dia berdoa, sementara aku berbicara, perhatikan, sementara aku berbicara dalam apa? Dalam ngomong-ngomong biasa, berbicara sama raja, bukan, dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel.
Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Saudara percaya nggak? Waktu saudara berdoa, lagi saudara berkata-kata dengan Bapa di sorga, malaikat itu datang siap melayani saudara. Saudara baca itu surat Ibrani. Malaikat itu diciptakan untuk melayani orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Malaikat itu bisa kita perintah di dalam doa. Berperanglah ganti kami Tuhan. Berperanglah malaikat surga, berperang ganti kami. Ada yang di sini sudah pernah lihat malaikat? Coba angkat tangan, jangan malu. Cuma satu orang. Yang lain belum pernah lihat malaikat. Yang dilihat apa? Sering lihat yang aneh-aneh itu ya. Yang pakai baju putih, kakinya ngelambai-lambai di atas pohon itu ya. Saudara percaya nggak malaikat itu diciptakan Tuhan untuk melayani kita, anak-anaknya? Percaya nggak? Dan bukan hanya Gabriel dikatakan. Mikael itu langsung juga berperang dengan penguasa Persia itu. 21 hari terjadi peperangan. Baru setelah itu doanya Daniel naik ke sorga. Kita beruntung. Kita punya namanya pendoa syafaat yang kekal selama-lamanya berdoa bagi kita. Tidak ada yang bisa ngalangin doa kita. Kecuali dosa. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, dan kita sadar kita ini orang yang dibenarkan Tuhan, percayalah, doamu mengundang kuasa Tuhan, doamu mendatangkan malaikat untuk siap melayani engkau. Yesus kan seperti itu, 40 hari dia doa dan puasa di padang gurun, betul? Dicobai kan sama setan, tapi waktu dia menang, siapa yang datang? Malaikat datang. Makanya waktu Elisa sama bujangnya itu, waktu dikepung sama Bani Aram itu, orang Aram, bukit-bukit itu kan dikepung kan? Dikepung. Bujangnya bilang apa? Elisa, itu orang Aram sudah mengepung kita. Ribuan, banyak sekali itu. Ngepung kita, gimana ini? Kita ini, gimana? Elisa tinggal ngomong ini. Coba lihat lagi. Dia doakan, coba lihat lagi. Pas dia lihat lagi, yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada musuh-musuh kita. Makanya mata ini jangan mata ini terus yang dipakai, mata jasmani. Pakailah mata rohani kita. Pakailah mata iman kita. Amin. Amin. Ada yang kepengen gak ngelihat malaikat? Nggak ada yang kepengen ya. Saya dulu pernah doain loh anak kecil. Tiap hari kerjanya kalau sebelum tidur ngeliatin yang aneh-aneh itu di jendelanya. Nggak bisa tidur, ketakutan terus. Satu hari dia ngomong kayak gitu kan, saya doain. Tuhan, aku berdoa untuk anak ini. Saya pegang matanya. Mulai hari ini aku tutup setiap penglihatan yang bukan berasal daripada Tuhan, dan biarlah matanya hanya melihat kemuliaan Tuhan. Tahu apa yang terjadi? Seminggu kemudian ketika saya datang ke rumahnya lagi, dia langsung lari, temuin saya. Om, aku lihat malaikat besar sekali, berdiri di depan rumahku, pakai pedang besar sekali, jaga rumahku. Seneng gak dengarnya? Dari yang tadinya bertahun-tahun ngelihatnya, hantu. Tiap ketemu, om aku ngeliat hantu. Siapa yang mau kita akan melihat kemuliaan Tuhan? Ada amin?
Berdoalah sungguh-sungguh, kau akan lihat kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus percaya waktu kita berdoa kita sedang masuk dalam kerajaan dimensinya Tuhan. Ya. Jadi ingat, dimensinya beda. Dimensinya roh. Sesuatu yang terjadi dalam roh akan terjadi dalam nyata kita. Yang kedua, berdoalah untuk segala sesuatu. Dikatakan demikian di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Berarti kekhawatiran itu nyata nggak? Nyata nggak kekhawatiran itu? Iya nyata. Sering kali ganggu kita nggak? Iya. Tapi Alkitab katakan janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Tetapi, katanya apa? Tetapi nyatakanlah segala hal. Katakan segala hal. Segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Doa nggak bisa dipisahkan dari permohonan dan ucapan syukur. Saya tahu, saya juga ngalamin. Masalah seringkali membuat kita khawatir. Bahkan bisa buat kita putus asa. Bahkan bisa buat kita kehilangan pengharapan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ingat, waktu khawatir datang, waktu persoalan datang, waktu perasaan kita semakin depresi mau putus asa, ingat, ada doa yang Tuhan inginkan kita panjatkan kepada Dia, dan itu akan mengundang kuasanya. Segala masalah boleh datang, tapi kita harus tahu dan kita percaya, selama masih ada kuasa Tuhan, persoalan kita satu persatu pasti diberesin Tuhan. Ingat, kuasa Tuhan. Bukan kemampuan kita, kuasa Tuhan. Yakinlah, Dia akan jawab setiap doa yang kita panjatkan. Sekali lagi, harus dengan yakin. Ya. Dan waktu kita doa, ya, habis kita serahkan segala kekhawatiran kita, ini yang akan terjadi. Waktu kita katakan semua persoalan kita di hadapan Tuhan, kita sudah serahkan, apa yang akan Tuhan berikan? Kita lihat ayat 7-nya. Ini yang akan terjadi. Yang pertama kali Tuhan berikan dalam hati kita, pikiran kita adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Akan apa? Memelihara hati. Yang paling penting apa? Melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan gak mau kita kehilangan damai sejahtera. Tuhan gak mau kita kehilangan akal sehat kita. Dia ingin berkuasa atas kita. Kita pasti kalau damai sejahtera Tuhan turun, yang terjadi apa? Kita pasti jadi tenang. Tidak lagi khawatir, menjadi lebih kuat, lebih berani daripada kita sebelumnya. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu, doa bukan hanya untuk perkara-perkara yang besar. Tuhan juga dengar doa-doa kita yang kelihatannya untuk perkara-perkara yang kecil. Jangan khawatir, jangan takut, mintalah. Bahkan untuk perkara-perkara kecil pun Tuhan mau dengarkan doa kita. Ingat nggak waktu Tuhan Yesus datang ke rumah Petrus, siapa yang sakit? Mamanya. Sakitnya apa? Demam. Mak ini hari demam Panadol baik Pak. Betul? Tapi Tuhan jamah dia. Bahkan untuk perkara demam aja Tuhan jamah dia. Supaya apa?
Setelah itu ibunya ngapa? Semangat lagi untuk melayani Tuhan. Kalau saudara sampai hari ini ada yang saudara doakan belum dijawab, jangan kecil hati. Ingat, soal dikabulkannya doa kita atau tidak, itu hak prerogatifnya Tuhan. Dan itu Tuhan juga mau lihat keteguhan hati kita, kesabaran kita. Dan itu butuh waktu. Apakah kita terus bertekun di dalam hal yang kita minta itu? Ingat, jawaban Tuhan itu bukan hanya iya, bukan hanya tunggu, tapi juga tidak. Waktu Tuhan jawab tidak, bukan artinya Tuhan nggak jawab, ya jawabannya tidak. Dan saya percaya waktu Tuhan jawab tidak, Dia punya sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita minta itu. Atau waktu yang kau minta itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Ada amin. Jadi jangan pikir, wah aku nih tidak pernah dijawab Tuhan. Tuhan selalu jawab tidak sama doaku nih. Caknya tidak dijawab Tuhan. Ya yang tidak dijawab Tuhan itu sudah jawaban. Berarti yang kau doakan itu mungkin tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Atau Tuhan sedang kerjakan atau ingin memberikan sesuatu yang lebih besar dalam hidupmu. Siapa yang mau percaya itu? Amin. Bagi saya Tuhan jawab tidak itu saya bersyukur. Pasti ada sesuatu yang lebih besar ataupun sesuatu yang tidak selaras dengan Tuhan. Tuhan, tunjukkan jalanmu. Nanti setelah sekian lama dalam kesabaran saya menanti itu, ternyata Tuhan kasih lihat gambarannya. Oh, seperti ini. Dalam perjalanan imannya. Ya. Tetaplah setia berdoa. Tunggu, percaya sesuatu pasti terjadi. Karena doa itu besar kuasanya. Yang terakhir, Tuhan itu mengabulkan doa. 1 Yohanes 5 ayat 14 kita baca sama-sama. Dua, tiga. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Oh, ada orang tanya sama saya seperti ini, Pastor, boleh nggak kita berdoa untuk meminta kekayaan? Siapa yang jawab boleh? Oh, nggak berani ya jawab. Siapa yang bilang nggak boleh? Nah, ada juga yang angkat tangan, ini gimana? Siapa yang ragu-ragu? Siapa yang percaya kita boleh minta kita diberkati untuk menjadi kaya? Boleh? Boleh. Asalkan kita sadar, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah supaya aku jadi berkat bagi orang lain. Supaya aku dapat lebih banyak melakukan perkara-perkara-Mu Tuhan. Amin. Tapi kalau kita minta kekayaan hanya untuk diri kita, untuk kepentingan kita, untuk kelompok kita sendiri, wah itu nggak bakal dikabulkan sama Tuhan. Karena itu daging. Siapa yang percaya betul dengan ayat ini? Kalau nggak percaya, hapus aja ini dari Alkitabmu. Percaya nggak bahwa Tuhan mengabulkan doa? Percaya nggak? Iya. Yang paling penting itu apa? Ayat lanjutnya. Jikalau kita meminta sesuatu yang kepadanya menurut kehendak. Nah, dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Alkitab. Kitab suci kita itu.
Makanya kita harus berdoa dengan dasar apa? Firman Tuhan. Jangan pakai emosi. Jangan pakai perasaan kita. Pakailah firman Tuhan. Jadi kekuatan doa tidak bergantung kepada siapa yang memanjatkannya atau seberapa indah kata-katanya. Dan saya percaya ini juga berarti doa seorang pendeta lebih berkuasa dari orang biasa. Tidak. Atau hamba Tuhan atau pemimpin atau orang punya karunia apapun. Tidak. Doa tidak peduli siapapun yang berdoa itu, asalkan itu sesuai dengan tujuannya Allah, sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti dikabulkan. Bahkan anak-anak kita, jangan anggap enteng anak-anak kita. Suruh mereka berdoa. Waktu di rumah kita kumpul, ayo berdoa. Dengarkan apa yang menjadi permohonan dia, permintaan dia. Dengarkan apa yang menjadi doa dia. Kalau dia berdoa, Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kedua orang tuaku, terima kasih Tuhan aku diberikan hidup, terima kasih aku diberikan pendidikan. Tuhan pakai aku untuk menjadi alat-Mu. Seharusnya kita ngapain itu? Dengar doa yang modelnya kayak gitu. Kita aminin. Tapi kalau anak kita kerja, Tuhan, aku pengen mobilan Tuhan, tidak dibeli oleh bapak aku, tidak dibeli oleh emak aku, nah gawat itu. Itu berarti dia nggak dididik, nggak diajar itu. Tapi kalau dia doa seturut dengan kehendak Tuhan dan dia suka baca firman, doa anak-anak kita tuh powerful loh. Dan mereka akan bernubuat kata firman Tuhan. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka akan bernubuat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya Tuhan akan mengabulkan doa kita seturut dengan kehendak dan kuasa-Nya. Sekarang pertanyaannya, Anda yakin gak ketika Anda berdoa nanti, doa saudara itu besar kuasanya? Anda yakin gak Anda akan masuk dimensinya Tuhan? Anda yakin gak bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang selama ini kita anggap mustahil? Seberapa banyak saudara yang yakin? Kalau saudara yakin, jangan takut meminta segala sesuatu di dalam doa. Mintalah, maka akan diberikan kata Tuhan. Carilah, maka kau akan mendapatkannya. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Saya tutup di sini. Saya minta tim pujian maju ke depan. Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, kerinduan saya untuk membawa seluruh jemaat di masa-masa sulit ini untuk tetap berdoa. Tetap andalkan Yesus Tuhan kita. Andalkan kuasa Tuhan. Andalkan Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan. Oh Jesus. Jesus. Oh Lord. Berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaanmu. Ada jawaban,
Ada jawaban dalam Yesus. Saat ku tak mampu sendiri, nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Kita nyanyikan dari awal pujian ini. Masih ada harapan saat ku berdoa. Angkat tangan kita saat mengangkat tangan. Tuhan turun tangan, kasihnya lipupiku, takkan kecewa. Roh Kudus kan hiburkan dalam pergumulan. Berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongmu dalam setiap keadaanmu. Ada jawaban, jawaban dalam Yesus. Saat kau tak mampu sendiri, nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanku. Berserulah, berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaanku. Ada jawaban dalam Yesus. Saat ku gak mampu sendiri, Tuhan, gak mampu sendiri, nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulan. Mari kita berseru. Berserulah Yesus, Yesus, harapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaanku. Ada jawaban dalam Yesus. Saat kau tak mampu sendiri, nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanmu. Tuhan, jamah kami, Tuhan.
Jamaah kami Tuhan, berserulah Yesus, Yesus, ada pengharapan yang penuh, nama yang selalu siap menolongku dalam setiap keadaanmu. Ada jawaban dalam Yesus saat ku tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulanmu. Ada jawaban dalam Yesus, ada harapan dalam Yesus, ada pertolongan, harapan yang pasti dalam setiap pergumulanku. Haleluya, haleluya Yesus, Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Di saat kami gak mampu sendiri, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Pengharapan kami selalu ada di dalam Kau Tuhan. Masa depan kami gak pernah hilang di dalam Kau. Kekuatan kami selalu Tuhan diberikan yang baru bersama dengan Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, aku percaya pagi hari ini Kau mengingatkan kembali nama yang berkuasa itu Tuhan. Nama yang menjamin setiap doa kami pasti dikabulkan, yaitu nama Yesus. Di mana kami memperoleh pengharapan yang pasti, di mana kami memperoleh kasih yang penuh, di mana kami memperoleh masa depan kami yang penuh dengan pengharapan. Tuhan, angkat setiap beban-beban kami Tuhan. Angkat setiap beban yang menekan, yang membuat kami stres, yang membuat kami depresi. Aku percaya Tuhan, setiap kali kami berseru di dalam nama Yesus, kami tahu kami adalah lebih daripada pemenang. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah orang-orang yang mewarisi kerajaan Allah. Kami tidak perlu gentar, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir atas apapun juga. Karena kami punya kepastian di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pulihkan setiap keluarga-keluargamu Tuhan yang ada di dalam jemaat ini. Pulihkan setiap orang-orang yang punya usaha Tuhan di dalam jemaat-Mu ini. Pulihkan setiap pekerja-pekerja yang sedang letih lesu berbeban berat. Pulihkan setiap pelajar dan mahasiswa yang hari-hari ini sedang kehilangan visi mereka Tuhan. Tuhan, aku percaya ketika mereka mengingat ada nama Yesus, menara kami yang tinggi, nama di atas segala nama, yang memberikan jaminan atas hidup kami. Kami tahu kami masih punya harapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu tentang doa. Ajar kami terus masuk dalam dimensi-Mu Tuhan. Ajar kami selaras terus dengan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa, permohonan dan ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama yang memastikan doa kami dikabulkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah percaya bahwa Engkau adalah anak-anak Tuhan yang doanya pasti dikabulkan oleh Tuhan. Sama-sama saya akan katakan amin.
Oh, sungguh luar biasa ya pagi ini kita diberkati firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang membawa kita mengalami sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kita. Amin. Sebelum itu mari kita memberi, kita buka di kebenaran Tuhan 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Amin. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Saya bacakan ya. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Di sini sungguh luar biasa firman Tuhan ya, yang pagi hari ini untuk membawa kita untuk memberi di rumah Tuhan. Tuhan tidak meminta kita memberi dengan paksaan, dengan sedih hati, karena kalau kita memberi dengan paksaan, bukan menyenangkan hati Tuhan itu tidak membawa kita mendapat damai, sukacita, sejahtera, enggak ada. Tapi kalau kita memberi dengan rela hati, itu membuat kita dipenuhi dengan sukacita. Amin. Karena kalau Tuhan ada di hidup kita, di hati kita, tinggal di hati kita, pasti kita dituntun untuk memberi dengan benar. Karena kita percaya saat Tuhan ada di hati kita, memberi kita dengan benar, dengan teratur. Kita tahu karena kita tahu sumber dari keuangan kita, penghasilan kita semuanya dari Tuhan. Tidak ada yang dari lain. Semua itu hanya titipan Tuhan buat kita. Biarpun orang miskin atau orang kaya, semuanya sama. Di mata Tuhan semuanya sama. Amin. Dan sehingga kita memberi dengan sukacita itu membuat kita bersemangat, yaitu saat kita bekerja, kita tahu itu hasilnya kita dapat itu dari Tuhan. Amin. Sehingga kita merasa saat kita memberi, kita merasa itu punya Tuhan, itu memang punya Tuhan. Uang yang kita punya itu punya Tuhan. Amin. Sehingga kita dilimpahkan Tuhan dengan berkecukupan, tidak akan kekurangan. Tuhan akan melimpahkan kita dengan berkecukupan, sehingga kita juga bisa menjadi berkat bagi orang. Benar kata Pak Jeffrey, firman Tuhan, boleh kita meminta, kita berdoa minta kita kaya, boleh. Karena kita tahu, tapi intinya kita harus, kalau kita diberkati, kita harus menjadi berkat, saluran berkat buat orang-orang terutama di sekeliling kita. Kalau kita berdoa hanya untuk berkat kita sendiri, untuk diri kita sendiri, itu tidak benar. Amin. Makasih, mari kita berdoa. Thank you Jesus. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah sumber keuangan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau peduli pada kami Tuhan. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Engkau yang memberkati jemaat ini Tuhan. Dimanapun jemaat ini saat ini berada Tuhan. Oh, sikata karaba sikalababa, berkati mereka Tuhan. Berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan, bisnis mereka Tuhan. Para pekerja Tuhan, apapun jadi pekerjaan mereka, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah tinggal diam, yang tidak pernah memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Tuhan, saat kami diberkati, biarlah kami menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan anugerah-Mu bagi kami. Biarlah Engkau membawa kami semakin takut akan Engkau, semakin percaya kepadamu, semakin rindu mencari Engkau, sehingga membuat hati kami dengan rela hati membawa persembahan kami, oh di gereja ini Tuhan, untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Kami tahu hasil dari jerih payah lelah kami bertahu itu untuk hasil pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, berkati Tuhan kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, diriku diselamatkan. Hosana, memuji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan.
kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita cuma untuk minggu ini, kegiatan untuk minggu ini kita Halo jemaat Tuhan. Halo jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini saya Simujati akan membawakan pengumuman di minggu ini. Mari ikuti kegiatan doa jemaat dan doa syafaat di minggu ini. Kami mengundang untuk para jemaat untuk mengikuti komsel sesuai dengan jadwal berikut ini. Untuk menjaga kebugaran jasmani kita, mari kita mengikuti kegiatan olahraga bersama di hari Jumat dan hari Minggu. Dukungan kita untuk perintisan jemaat sangat penting. Mari terus dukung dan doakan perintisan jemaat di Muara Bungo dan Jambi. Selamat ulang tahun jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bunga bakung saja Tuhan beri keindahan, terlebih hidup kita dijaga Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan dan jangan khawatir. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Berdiri, kita akan berdoa untuk berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidup kita dan kita rindu jadi berkat bagi semua orang. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, aku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah
sembah, Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. 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 Yes Lord. Haleluya. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa bagi kami. Amen. Masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Dan kami percaya setiap orang yang menguduskan hari Sabat dan beribadah kepada Engkau, firman-Mu mengatakan Kau akan memberkati makanan dan minuman kami. Yes. Kau memberkati di mana kami datang, di mana kami keluar, Yes. di ladang kami, di tempat di mana kami bekerja, tempat di mana kami berbisnis, di keluarga kami. Yes. Dan bahkan kami ketika ada di tengah-tengah kami, keluarga kami, Engkau memberkati semua usaha kami. Ya, yes. Tuhan, kami mau mengarahkan hati, pikiran, roh, jiwa kami untuk menerima berkat-berkat-Mu, supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajah-Mu dan memberikan Engkau kasih karunia. Yes. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajah-Mu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Yes. Pulanglah, terimalah anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih karunia dan kebenaran daripada Yesus Kristus, dan penghiburan serta penyertaan Roh Kudus membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha. Yes. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita tutup doa berkat ini dengan kita berdoa bersama-sama sebagaimana Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin dan amin. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom.